Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Shadaqallahul azim. Selamat berjumpa kembali sahabatku sekalian, sister and brothers. Dalam perjumpaan hari ini atau dalam perjumpaan kali ini, saya akan membahas tentang gimana sih caranya agar rumah tangga itu menjadi harmonis atau tetap romantis. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana keadaan rumah tangga atau keluarga itu tetap harmonis seperti itu, ya. Oke, sahabatku sekalian, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian resmi ya antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, atau sebuah komitmen yang terjadi ya secara resmi di antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga, seperti itu, untuk membangun sebuah rumah tangga. Ya begitulah Allah ya, menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan agar kamu sekalian menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 49 ya. Jadi menikah itu adalah sebuah fitrah bagi manusia. Setiap manusia ya, baik laki-laki atau perempuan, pasti mendambakan hidup berumah tangga. Lelaki yang masih lajang ingin sekali menikah, begitu juga wanita yang masih lajang ingin sekali menikah. Ya, di dalam sebuah pernikahan itu akan terciptalah sebuah komitmen ya, untuk jangka yang sangat panjang. Bahkan ada yang sampai aku ingin bersamamu sampai ajalku menjemput. Ada yang seperti itu ya cita-citanya. Amin, kita doakan saja. Dan pernikahan itu kalau diibaratkan sebuah petualangan ya, maka jika kita ingin berpetualang, pastilah kita harus membutuhkan atau menyiapkan bekal-bekalnya, segala bekal yang kita perlukan dalam berpetualang. Dan sebuah petualangan itu pastilah tidak semulus yang kita bayangkan. Namanya berpetualang ya. Di setiap jalan itu pasti ada tikungan ke kanan, tikungan ke kiri. Di sepanjang jalan pasti ada polisi tidur ya kan? Ada batu-batu kerikil-kerikil, bahkan ada yang besar, seperti itu. Itulah perjalanan atau petualangan. Jadi petualangan itu kita butuh bekal ya, bekal mental juga harus, bekal fisik juga harus. Oleh karena itu bekal ilmu pengetahuan tuh lebih utama, harus ada utama ya. Jadi pengetahuan bagaimana kita belajar memahami pasangan kita. Si istri belajar memahami suami, suami belajar memahami istri ya. Dan pernikahan itu ya, tujuannya adalah juga untuk melanjutkan generasi ya, atau reproduksi. Setiap makhluk atau setiap manusia, baik laki-laki atau wanita yang sudah dewasa, itu pasti memiliki dorongan seksual. Oleh karena itulah agama mensyariatkan sebuahnya pernikahan yang sah, yang resmi ya. Dan itu ada syarat-syaratnya tersendiri. Jadi kamu yang lelaki jangan terlalu berekspektasi gitu, yang tinggi gitu tentang pasangan kamu.
oh saya nanti mau punya istri yang cantik, rambutnya panjang, bajunya putih, wes cuma kuntilanak juga panjang rambutnya, ya kan? Jangan seperti itu. Kita ikuti saja kata Rasulullah. Ya, hai laki-laki, kalau kamu ingin menikahi wanita, ya kamu lihat aja nih, pilih nih di antara 4 kriteria nih. Hartanya kah, cantiknya kah, atau anak ningrat kah, atau agamanya. Nah, kalau kamu milih agamanya bagus, penting soleha, kamu akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau kamu milih hartanya, siap-siaplah untuk sengsara. Kalau kamu milih cantiknya, siap-siaplah kamu untuk kecewa. Karena wanita itu selamanya nggak akan selalu cantik, ya kan? Kalau sudah tua pasti nanti keriput. Seperti itu. Jadi pilih agamanya, ya. Terus ada lagi yang mengatakan kalau nikah itu harus berdasarkan cinta. Ya, boleh. Kalau kamu ingin nikah itu harus berdasarkan cinta, terlebih dahulu ya silakan ta'aruf dulu. Ya. Ketika ta'aruf, adakah getaran-getaran cinta itu? Ya kan? Kalau dirasa nggak ada, kamu ingin nolak, oh jangan dulu, proses dulu, ya kan? Mungkin ada cinta yang memang harus dibangun, ya kan? Seperti sebuah persahabatan gitu kan, antara laki-laki dan perempuan bersahabat, karena saling mengerti, karena udah saling paham satu sama lain, ya kan? Udah saling tahu lah, borok-boroknya udah tahu lah gitu ya, buruk-buruknya udah tahu sifatnya. Nah, kemudian dari situ timbullah rasa sayang. Nah, itu namanya cinta yang dibangun, ya kan? Timbul rasa sayang, kemudian akhirnya mau menikah jadi canggung gitu kan. Karena sudah timbul rasa cinta. Nah, dari situlah kalau pernikahan didasari atas dasar persahabatan tuh biasanya cintanya yang baru dibangun tuh insya Allah itu bakalan langgeng kalau seperti itu, ya. Karena sudah paham gitu. Sudah paham si lelaki, sudah paham wanitanya sudah paham lelakinya, seperti itu. Nah, kemudian membuat komitmen. Nah, ketika membuat komitmen maka akan saling menjaga. Oke. Lalu bagaimana sih caranya biar ketika kita sudah menikah gitu ya, itu tetap harmonis gitu. Oke, kata Allah gini caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama itu, pergaulilah wanita-wanitamu itu dengan baik, ya. Ada pergaulan, ada komunikasi yang baik di dalam rumah tangga antara suami dan istri, itu ada komunikasi yang baik. Artinya kalau sudah Allah memerintahkan pergaulilah, berarti itu 24 jam, ya, 24 jam indikasinya di situ ada kesopan santunan, ya kan, saling menghormati, saling menghargai, ada kasih sayang, ada kelembutan, seperti itu. Contoh sosok figur yang sangat utama itu adalah Rasulullah SAW, ya. Rasul itu seorang suami yang sangat romantis dan harmonis kepada istri-istrinya, ya. Karena Rasulullah itu orang yang sangat lembut, penuh kasih sayang. Dia tidak pernah merintah-merintah. Aisyah sini ambilin kopi atau bikinin kopi, enggak pernah begitu, ya. Rasulullah itu hanya minum apa yang ada disediakan di meja makan. Kalau tidak ada, beliau ngambil sendiri. Gak pernah tuh beliau merintah-merintah istrinya, Aisyah ambilin baju aku. Gak pernah. Aisyah bikinin aku kopi. Gak. Rasulullah gak pernah merintah istri-istrinya. Malah beliaulah sering membawakan hadiah kepada istri-istrinya. Kan Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Apa kata beliau? Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, karena sesungguhnya hadiah bisa membuang dendam di antara masing-masing. Istri cembetut aja misalnya, dibawain hadiah sama Rasulullah kurma,
senang ketawa, ya kan? Seperti itu. Istri juga, kalau misalnya pas hari lahir suami nih, dibelikanlah hadiah, misalnya apa, jam tangan gitu ya. Ya walaupun gak mahal, suami jangan malah mencela, apaan ini barang murah dibeliin. Nggak bisa begitu, hargai apa yang sudah istri belikan gitu loh. Istri sudah masakin, hargai ya, jangan mencela ya, karena orang yang suka mencela itu nanti hukumannya karma buruk buat dirinya sendiri ya. Jadi seperti itu. Rasulullah itu baju robeknya sendiri beliau jahit sendiri ya kan. Nah ketika Rasulullah pulang malam nih ya, pintu pas dibuka sudah terkunci, beliau tidak mengetuk-ngetuk. Beliau pikir Aisyah sudah tidur kali ya, akhirnya beliau tidur di depan pintu sambil nyender di pintu. Nggak taunya Aisyah di dalam juga sedang duduk di pintu. Romantis kan? Seperti itu. Sampai menjelang subuh, ketika dibuka ada Rasulullah gitu kan. Itulah Rasulullah. Jadi kata Allah itu, pergaulilah mereka dengan baik, dengan kebaikan, yaitu selama 24 jam. Sifat seorang suami itu harus ada saling kasih sayang ya, kesopanan, hargai istri ya kan, hormati juga privasinya. Jangan kamu sebagai suami selalu ngorek-ngorek HP istri, ngorek-ngorek dompet istri, seperti itu nggak pantas kayak gitu. Istri juga sama, hormati privasi suami. Kalau kamu sayang sama dia, kamu berupaya membahagiakan dia. Suami juga gitu, kalau kamu cinta sama istri kamu pasti berupaya untuk berubah, membuat istri kamu bahagia. Kalau rumah tangga seperti itu, insya Allah jaminannya bahagia ya. Seperti yang Allah bilang, ketika kamu nikah pertama kali, kamu akan mengalami perubahan. Apa itu? Litaskunu ilaiha, ketenangan, karena ada sosok orang yang kamu cintai di samping kamu. Ketika ketenangan itu sudah dapat ya, perubahan psikologi kamu kan ada tuh, bahagia, senang ya kan, karena ketenangan tersebut. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah tawarahmah, nanti melanjut lagi bertahap ke selanjutnya. Jika kamu tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, kata Allah itu mawaddah tawarahmah, kamu akan mencapai kebahagiaan ya di antara keduanya, karena sudah saling memahami, sudah saling berupaya untuk membahagiakan, seperti itu. Nah nanti ketika kamu tua, maka yang ada tinggal warohmah, sayang, rasa sayang yang sangat dalam antara suami dan istri itu ya, saling menghormati, saling menyayangi ya. Dulu Rasulullah kadang mencuci pakaiannya sendiri, gak pernah Rasulullah itu memerintah istri-istrinya. Tapi karena istri-istrinya beliau juga cinta terhadap beliau, maka istrinya pun tetap melayani beliau dengan baik walaupun tidak diperintah. Membersihkan tempat beliau, menyiapkan makanan seadanya yang beliau berikan, seperti itu. Jangan seperti suami yang memberikan uang belanja segini tapi pengennya yang lebih dari dia berikan gitu loh. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kayak begini nih, nggak bakal tahan rumah tangga. Istri pun akan mengalami tekanan, stres, depresi dan sebagainya. Ciptakanlah ya, kata Allah itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan dengan kebaikan ya. Kalau suami misalnya, Neng saya dapat uang belanja nih cuma segini, cuma misalnya 50.000, kamu pakai ya buat seharian, ya pastilah digunakan oleh istrinya untuk keperluan selama sehari, tidak lebih tidak kurang. Jangan mintanya sanggup beli tempe, mintanya daging. Nah ini kan kurang ajar namanya ya. Jangan seperti itu membuat istri tertekan ya. Jadi yang pertama tadi, prinsipnya untuk membangun sebuah keharmonisan dalam rumah tangga adalah kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Jadi pergaulilah mereka itu dalam kebaikan. Yang kedua apa? Yang kedua menerima apa adanya ya. Suami istri saling belajar memahami
segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan hanya menuntut, ya. Suami jangan menuntut istri, dan istri juga jangan terlalu menuntut suami, ya. Kalau kalian berdua saling mencintai, harus saling belajar memahami, menerima kekurangan, ya, agar ketika menerima apa adanya itu ada tumbuh keseimbangan, ya kan? Keseimbangan. Jangan istri aja yang berjuang, tapi suami juga harus berjuang agar rumah tangga tetap harmonis. Kemudian ada kebebasan di situ, yaitu kebebasannya tidak mengganggu privasi masing-masing, saling menghargai, gitulah. Ada kebijaksanaan di dalam rumah tangga, ya, cinta yang tanpa pamrih, gitu ya, unconditional love, ya. Kalau si suami sudah mencintai istrinya, dia tidak akan menuntut yang berlebihan. Itu juga istri, jika mencintai suaminya pun dia tidak akan menuntut yang lebih, cintai apa adanya. Kemudian saling memelihara, di situ ada saling memelihara dan merawat. Ya, kata Allah, kalau itu semua sudah kamu realisasikan dalam rumah tangga, maka mawaddatau warohmah, kebahagiaan dan kasih sayanglah yang ada di dalam rumah tangga itu. Seperti itu, ya. Oke, sahabatku sekalian, mungkin pembahasan ini sampai di sini dulu, ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala ilmu pengetahuan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabatku senang dengan video ini, silakan di like, share, and comment, dan jangan lupa subscribe.